Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Dibuat kagum. Pelatih Jepang sampai ngomong gini usai latihan perdana di Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Payah, laga timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF dipindahkan hanya gara-gara hal konyol ini. Begini penjelasannya. Siap tempur. Martin Paes langsung keras gini jelang duel timnas Indonesia versus Jepang di Stadion Gelora Bung Karno. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Salah mengira. Pelatih Jepang akui kagum dengan fasilitas yang disediakan Indonesia untuk Jepang latihan. Tepat malam ini, Jepang jalani latihan perdana di Indonesia. Lokasi latihannya di lapangan ABC sebelum mencoba Stadion GBK H-1 jelang pertandingan. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, mengaku terkejut dan kagum setelah melihat kualitas fasilitas olahraga yang ada di Indonesia, khususnya stadion yang digunakan untuk latihan perdana tim Samurai Biru di Jakarta. Setelah tiba di Indonesia, Moriyasu dan staf kepelatihannya langsung melakukan sesi latihan di salah satu lapangan terbaik yang ada di Jakarta. Dalam konferensi pers di sela-sela latihan, Moriyasu tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap kondisi stadion yang mereka gunakan. Sebelumnya, saya tidak yakin bahwa Indonesia memiliki lapangan dengan fasilitas sebaik ini. Biasanya, kita lebih familiar dengan stadion-stadion besar di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Namun pengalaman kami di sini sangat menyenangkan. Kondisinya luar biasa dan lapangan yang kami gunakan benar-benar sangat bagus. Moriyasu juga memuji kualitas rumput yang digunakan di lapangan tersebut, yang menurutnya sangat mendukung latihan tim. Rumput di sini sangat rata dan terawat dengan baik, sangat ideal untuk latihan intensitas tinggi. Ini memberikan pengalaman positif bagi pemain kami, tambah Moriyasu. Pelatih Jepang tersebut menambahkan bahwa pihaknya sempat mengirim orang untuk mengecek Stadion GBK beberapa hari lalu. Kami mendapat laporan dari tim kami bahwa stadion yang akan digunakan nanti dalam kondisi istimewa. Ini akan menjadi pengalaman bagus untuk kami bermain di stadion megah di Indonesia. Saya harap nanti hasilnya memuaskan bagi tim Samurai Biru, tutup Hajime Moriyasu. Mengejutkan. Laga duel Vietnam versus Indonesia di ASEAN Cup 2024 terancam pindah lokasi gara-gara hal ini. Begini penjelasannya. Vietnam terancam tak bisa menggunakan Stadion Maidin saat menjamu timnas Indonesia. Duel Vietnam versus timnas Indonesia memang baru terlaksana pada bulan Desember mendatang. Sebagai informasi, ini merupakan laga grup B ASEAN Cup 2024. Duel tersebut awalnya diproyeksikan terlaksana di Stadion Maidin, Hanoi, yang merupakan kandang Vietnam. Namun, lokasi pertandingan terancam harus dipindah karena adanya konser. Stadion Maidin dijadwalkan dipakai konser grup An Trai Say Hi pada tanggal 7 Desember 2024. Waktu yang tersisa dinilai tidak cukup untuk memperbaiki kondisi rumput lapangan. Oleh sebab itu, salah satu solusi terbaik adalah pindah lokasi. Dilansir dari Soha, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, berencana memindah lokasi laga Vietnam versus Timnas Indonesia ke Stadion Viet In, Phu Tho. Rencana ini juga berlaku saat Vietnam menjamu Myanmar pada 21 Desember 2024. Stadion Maidin disewa untuk menjadi lokasi acara musik An Trai Say Hi pada 7 Desember. Hal ini membuat VFF mempertimbangkan untuk membawa dua pertandingan melawan Indonesia 15 Desember dan Myanmar 21 Desember ke Stadion Viet Tri, Phu Tho, dan hingga saat ini rencana tersebut hampir ditentukan, tulis Soha.
Sementara itu, ASEAN Cup 2024 akan digelar pada Desember 2024 hingga Januari 2025. Timnas Indonesia nantinya harus bersaing di grup B bersama Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Shin Tae-yong dipastikan membawa skuad U22 pada kesempatan tersebut. Terkait jadwal, skuad Garuda akan menjalani laga perdana dengan melawan Myanmar pada 9 Desember 2024. Semangat membara. Kiper Timnas Indonesia siap menjamu Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper andalan Timnas Indonesia, Maarten Paes, saat ini tengah fokus menghadapi dua laga krusial yang akan menentukan nasib tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam waktu dekat, Indonesia dijadwalkan akan melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Dua laga kandang ini diharapkan dapat mendongkrak posisi Indonesia di grup C. Pertandingan melawan Jepang akan menjadi tantangan pertama bagi Paes dan rekan-rekannya. Jepang yang saat ini berada di puncak klasemen tentu tidak akan mudah ditaklukkan. Namun, dengan dukungan penuh dari supporter Indonesia, Paes optimis laga ini bisa memberi hasil positif. Usai melawan Jepang, Timnas Indonesia akan kembali berlaga melawan Arab Saudi. Pertandingan yang berlangsung dalam selang waktu 4 hari ini dipandang oleh Paes sebagai pekan penting. Minggu yang penting dengan dua pertandingan besar di GBK. Saatnya untuk bersenang-senang, ungkap Paes melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Maarten Paes yang dipercaya sebagai kiper utama Timnas Indonesia menegaskan tekadnya untuk memberikan performa maksimal dalam dua laga tersebut. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Paes menyampaikan rasa antusiasnya menghadapi dua pertandingan besar ini. Minggu yang penting dengan dua pertandingan besar di GBK. Saatnya untuk bersenang-senang, tulisnya pada Minggu, 10 November 2024. Optimisme Paes ini mendapat dukungan dari para penggemar dan sesama pemain timnas. Kevin Dix bahkan memberikan emoji hati pada unggahan Paes sebagai bentuk dukungan. Sementara Jay Aizes, rekan satu tim Paes, menuliskan "Ayo berangkat", menguatkan semangat kebersamaan dalam tim. Dengan posisi Indonesia yang belum stabil di klasemen, publik tanah air berharap agar Paes dan kawan-kawan mampu menunjukkan performa maksimal. Dukungan dari supporter Indonesia di GBK pada dua pertandingan ini diharapkan mampu memberikan energi tambahan bagi timnas dalam bertanding. Refleks gemilang Paes diharapkan mampu menjadi faktor kunci untuk mencegah kebobolan dalam dua laga krusial tersebut. Para pemain pun menyadari betapa pentingnya dukungan dari para penggemar dalam menambah kepercayaan diri mereka di lapangan. Dengan antusiasme yang tinggi dan semangat juang yang solid, harapan besar disematkan kepada timnas untuk meraih hasil positif. Menghadapi Jepang dan Arab Saudi tentu bukan tugas yang mudah bagi timnas Indonesia. Jepang yang memuncaki klasemen grup C dengan perolehan 10 poin akan menjadi ujian pertama yang harus dilalui oleh skuad Garuda. Dukungan dari para supporter Indonesia diharapkan mampu memberikan tambahan semangat bagi para pemain untuk tampil lebih maksimal di lapangan. Arab Saudi juga menjadi ancaman besar dengan koleksi 5 poin yang menempatkannya di posisi ketiga. Pertemuan dengan Arab Saudi pada 19 November mendatang akan menjadi ujian lanjutan bagi Maarten Paes untuk membuktikan ketangguhannya di bawah mistar gawang. Dua laga ini akan menjadi pekan penting bagi Indonesia dalam mengumpulkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen. Hingga saat ini, timnas Indonesia masih berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan perolehan 3 poin dari 4 pertandingan. Di atas Indonesia ada Bahrain yang mengantongi 5 poin, sama seperti Arab Saudi di peringkat ketiga. Di posisi kedua, Australia memiliki 5 poin, sementara Jepang berada di puncak klasemen dengan 10 poin yang solid. Dalam dua laga kandang ini, Paes dan timnya berharap mampu mengumpulkan poin penuh untuk bisa menambah peluang dalam melaju ke babak berikutnya. Kekalahan atau hasil seri tentu akan memperkecil peluang Indonesia di grup C, menjadikan kemenangan sebagai target utama di pertandingan mendatang.